Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Mudah-mudahan masih belum kendor ya semangatnya untuk menyimak. Sebetulnya tidak terlalu berat nih saya menyampaikannya karena sudah lumayan banyak yang disampaikan oleh narasumber-narasumber sebelumnya dan sepertinya saya tinggal merangkum saja apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Baik, hmm, ya, saya minta tolong share screen ya. Baik, Ibu mohon ditunggu ya, Ibu. Siap. Ya, jadi Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian bahwa saya kedapatan amanah untuk memberikan materi terkait pemberian makan bayi dan anak pada situasi bencana. Yang kita tahu bahwa sebetulnya uh, PMBA ini bukan hal yang asing ya, tapi mungkin kita akan mencoba membahasnya dalam setting bencana. Berbedanya apa gitu dengan situasi normal? Nanti kita coba bahas lebih lanjut. Baik, selanjutnya. Slide selanjutnya, ya ini kurang lebih yang akan saya sampaikan dari mulai latar belakangnya seperti apa, juga saya juga akan sedikit mengulas terkait dengan kerangka respon gizi pada situasi bencana, terus saya juga akan mendetilkan gitu ya terkait dengan PMB pada situasi bencana dan harapan-harapan kami kepada persagi khususnya dan juga teman-teman pada umumnya. Selanjutnya, ya. Kalau melihat dari dashboard bencana dan masalah gizi, kita lihat di Indonesia itu tadi juga sudah disampaikan oleh keynote speaker maupun juga pemateri sebelumnya bahwa Indonesia itu bisa dibilang nggak ada daerah yang bebas dari bencana gitu ya. Semua daerah bisa dibilang umumnya mempunyai risiko terhadap bencana. Ini yang bisa kita lihat dari peta ini, di mana yang semua punya warna kecuali di daerah Papua gitu sedikit ada sebenarnya tidak terlalu bebas juga gitu ya, tapi sebetulnya mungkin risikonya lebih rendah untuk mendapatkan bencana. Lanjutnya, nah kita coba layering dengan status gizi di Indonesia berdasarkan SSGI tahun 2022, di mana prevalensi dari gizi kurang itu cukup merata ya di seluruh Indonesia. Di setiap bagian wilayah Indonesia itu punya masalah gizi. Dari mulai tingkat yang berat ya di warnanya yang semakin menggelap gitu dengan di mana daerah-daerah yang punya masalah gizi, istilahnya tidak ada yang warna putih nih di sini gitu ya, bahwa semua daerah masih punya masalah gizi dengan tingkat yang berbeda-beda. Kita coba layering dengan layer selanjutnya, silakan Mbak. Ya, ini adalah titik-titik epicenter gempa sesuai dengan indeks risiko bencana. Jadi yang makin merah itu adalah bagaimana uh, bencana gempa itu akan membawa dampak yang besar gitu ya dibandingkan dengan yang kuning di sini, dan juga ada juga yang titik-titik hijau. Nah, kalau kita coba layering dengan masalah gizi yang tadi, bahwa beberapa daerah itu kan sudah punya masalah gizi yang cukup tinggi. Kemudian ditambah dengan risiko bencana yang cukup tinggi juga gitu ya dari titik-titik epicenter gempa ini, maka kalau terjadi bencana nantinya tentunya beberapa daerah ini akan mempunyai masalah eh, gizi yang bisa dipastikan akan jauh lebih buruk gitu ya. Istilahnya sudah mah punya masalah gizi, ditambah lagi terjadinya bencana, tentunya akan punya risiko-risiko yang membawa status gizi kita semakin memburuk. Nah, kemudian dari sini kita bertanya dong, apa sih yang harusnya kita lakukan gitu ya? Apa yang bisa kita teman-teman gizi ini lakukan? Dulu sebelum tahun 2018 ini kita sempat di-challenging gitu, sempat ditanya oleh subcluster yang lain di dalam klaster kesehatan. Udah dari dulu sebetulnya kita kan tergabung dalam subcluster gizi di dalam klaster kesehatan yang tadi diterangkan oleh Pak Wira. Tapi pada saat ditanya, sebetulnya subcluster gizi itu kerjanya apa kalau ada bencana? Kita waktu itu nggak bisa jawab, kita cuma bisa jawab distribusi PMT, PMT pabrikan ya waktu itu yang kita punya. Terus setelah itu apa? Bingung tuh di situ. Iya ya, apalagi ya? Padahal kan sebetulnya nggak hanya itu. Nah, alhamdulillah nih kita punya direktur Pak Dodi pada masa itu punya membuat arahan
kita kerjasama dengan UNICEF untuk membuat panduan-panduan dan juga apa sih yang harus dilakukan oleh gizi. Setelah kita coba cermati, kita amati, sebenarnya ternyata tidak hanya distribusi makanan tambahan aja nih kerjanya di subklaster gizi gitu ya. Ternyata banyak yang harus kita lakukan di situ. Nah, kira-kira apa saja sih kerangka respon-respon gizi gitu ya jika terjadi bencana? Lanjut. Iya, lanjut. Ya, ini adalah kerangka respon gizi pada situasi bencana. Jadi, teman-teman semua, eh, memang gizi itu identik dengan makan gitu ya, hanya makan. Tapi kan sebetulnya tidak hanya itu, gitu ya. Banyak yang harus kita lakukan. Jadi pada saat terjadi bencana, tadi juga disampaikan oleh Pak Berton bahwa sebetulnya kita harus melakukan kajian nih. Kajian dari data-data yang kita punya, dari mulai masalah gizinya, kemudian situasi-situasi yang membuat masalah gizi semakin memburuk, itu nanti kita akan coba bikin kajian terkait itu. Baik dengan menggunakan data yang sebelumnya, jika memang belum ada data yang terupdate, maupun kalau misalnya sudah ada survei cepat gitu ya, kajian cepat, maka kita bisa menggunakan data tersebut. Untuk apa? Untuk kita mencoba menganalisis sebetulnya kebutuhan kita tuh apa gitu. Disampaikan sebelumnya juga tadi oleh Pak Wira. Jadi nanti teman-teman gizi itu bisa membuat, oh dari masalah gizi yang ada, berarti kita harus membuat apa? Kita membutuhkan apa? Apa-apa saja yang bisa kita lakukan di sana, gitu ya. Artinya dari kajian dan analisis kebutuhan itu kita akan buat perencanaan kegiatan-kegiatan terkait dengan intervensi gizi. Nah, kita punya 4 intervensi pokok sebetulnya untuk subklaster gizi ini. Salah satunya adalah PMBA. Jadi selain PMBA, yang dimana PMBA itu untuk memastikan bahwa golden standarnya PMBA itu terpenuhi, gitu ya. Walaupun dalam situasi bencana, golden standarnya itu harus terpenuhi. Apa saja sih golden standarnya? Yaitu IMD, gitu. Walaupun dalam situasi bencana, IMD tetap harus dilakukan jika memang ada yang melahirkan. Kemudian itu sudah dipraktekkan dan ada best practice-nya waktu terjadi bencana di Lombok. Kemudian selain itu adalah ASI eksklusif. Walaupun terjadi bencana, situasi tidak memungkinkan, ibunya stres misalnya, tapi untuk pemberian ASI eksklusif ini diharapkan tidak terputus. Kemudian selanjutnya adalah pemberian makanan pendamping ASI dan melanjutkan pemberian ASI sampai usia 2 tahun atau lebih. Selain PMBA, ada 3 kegiatan pokok lainnya dari subklaster gizi adalah pencegahan dan tata laksana gizi kurang dan gizi buruk, gitu ya. Jadi di situ kita lakukan screening status gizinya, kemudian tata laksananya seperti apa jika misalnya kita temukan gizi kurang dan gizi buruk. Bahkan kalau misalnya diperlukan, maka kita lakukan rujukan, gitu ya, untuk mendapatkan perawatan inap seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah suplemen gizi. Suplemen gizi ini macam-macam ya. Kita punya tablet tambah darah, kemudian juga vitamin A, kemudian juga PMT pabrikan yang dimana memang akan digunakan pada awal-awal situasi bencana di mana dapur umum misalnya belum berdiri gitu ya. Nah, pemberian suplementasi gizi ini juga tidak hanya sekedar memberikan suplementasi, tapi kita juga harus melakukan perencanaan. Perencanaan dalam arti kita lihat stoknya ada apa enggak, seperti itu ya. Kemudian juga bagaimana kita bisa memastikan suplementasi gizi ini sampai ke sasaran. Tadi juga disampaikan oleh Pak Wira, bagaimana kalau misalnya terjadi ada nih barangnya, banyak barangnya, tapi ternyata nggak ada moda angkutnya. Padahal untuk satu daerah bencana yang mungkin terisolasi membutuhkan moda transportasi yang mungkin tidak bisa kita tidak bisa kita sediakan. Jadi berarti harus ada kegiatan-kegiatan bagaimana kita melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang punya sumber daya tersebut gitu ya. Nah, yang keempat adalah dukungan gizi untuk kelompok rentan lainnya yang disabilitas, lansia, kemudian juga mungkin adalah orang-orang yang punya penyakit khusus gitu ya. Ini juga menjadi salah satu tugasnya kita. Nah, untuk melakukan 4
kegiatan pokok ini tentunya kita nggak bisa sendiri. Makanya ada subklaster lain di dalam klaster kesehatan maupun dengan klaster-klaster lain di luar klaster kesehatan. Jadi kita harus berkoordinasi dengan mereka gitu ya untuk berjalannya kegiatan kita. Kemudian juga bagaimana kita melakukan komunikasi risiko dan juga pelibatan masyarakat di dalam pelaksanaan empat kegiatan pokok kita ini, karena nggak mungkin ya, tadi disampaikan bahwa kita nggak mungkin kerja sendiri. Dengan adanya dukungan dari masyarakat penuh, malah justru itu akan membantu kita meringankan masalah yang ada di wilayahnya mereka gitu ya. Kemudian jangan lupa juga bagaimana kita menyampaikan informasi dan juga surveillance untuk melihat seperti apa gambaran dari status kesehatan dan juga status gizi. Logistik gitu ya, tadi juga disampaikan logistik dari mulai suplementasinya, kalau misalnya nanti sudah ada makanan jadi gitu ya, yang bisa didistribusikan, itu juga menjadi salah satu yang harus kita perhatikan untuk logistiknya. Dan tidak lupa intervensi gizi sensitif ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, intervensi gizi sensitif ini juga memegang peranan sangat besar, di mana salah satunya adalah kebutuhan air bersih ya. Kebutuhan air bersih itu menjadi salah satu faktor utama. Nggak mungkin kita bisa melakukan intervensi yang kita mau bikin gitu ya, kita bangun yang 4 ini tapi tidak ada air bersih misalnya, contohnya seperti itu. Dan untuk melihat apakah memang kita perjalanan atau intervensi yang kita lakukan itu berjalan dengan baik atau tidak, kita tentunya harus lakukan monitoring dan evaluasi. Jika misalnya ternyata tidak tepat nih apa yang kita lakukan, maka kita coba rencanakan ulang gitu ya, dengan apa-apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, dan perbaikan-perbaikan apa yang kira-kira harus kita lakukan seperti itu. Nah, agar respon gizi pada saat situasi bencana itu nggak gedebak-gedebuk istilahnya gitu ya, kita punya yang namanya kesiapsiagaan. Salah satunya tercantum di dalam rencana kontingensi yang tadi juga disampaikan oleh Pak Wira ya, di mana gizi ini harus punya rencon gitu, rencana kontingensinya seperti apa. Jadi nanti teman-teman mungkin sudah beberapa dari teman-teman semua sudah terinformasi ya bagaimana kita ini diharapkan setiap provinsi itu punya rencon. Renconnya juga setiap bencana punya rencon yang berbeda ya. Jadinya kalau misalnya di satu daerah ada beberapa jenis bencana, berarti mungkin akan ada beberapa rencon di situ. Ini merupakan jadi seperti nantinya seperti SOP gitu. Kalau misalnya terjadi bencana, mengacu ke situ aja gitu. Jadi paling tidak dari situ kita tidak akan lagi bertanya-tanya apa yang harus kita lakukan nih gitu ya, seperti yang tadi Pak Berton sampaikan, bingung nih kita mau ngapain gitu pada saat awal tadi juga ada yang dari Poltekkes ya kalau nggak salah, bagaimana nih kita bisa berpartisipasi gitu dalam melakukan respon gizi. Menurut saya Poltekkes itu menjadi salah satu bagian dari subklaster gizi. Jadi sebetulnya dengan diaktifkannya subklaster gizi, mestinya sih nanti koordinatornya biasanya dari Dinkes nih, akan menghubungi Poltekkes, akan menghubungi Persagi, akan menghubungi mitra-mitra yang ada di dalam subklaster gizi gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya mohon maaf kalau penjelasan saya hanya ada yang di nomor 1 ini nih di PMBA dalam situasi bencana. Mudah-mudahan nanti akan ada sesi-sesi selanjutnya ya untuk nomor 2, 3, dan 4 gitu ya. Jadi semakin memperkaya kita bagaimana kita bisa melakukan respon gizi di nomor 2, 3, dan 4. Baik, kita coba masuk ke PMBA bencana. Slide selanjutnya. Nah, kenapa sih kok kayaknya penting sekali ya gitu pemberian makan bayi dan anak gitu ya? Karena setelah kita lihat dari berbagai jurnal pun ada penemuan-penemuan di mana angka kesakitan dan kematian balita itu dapat meningkat 20 kali lipat dalam 2 minggu pasca bencana. Bisa dibayangkan ya, kalau misalnya kita tidak memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak ini, akan dibayangkan 2 minggu pasca bencana itu apa yang akan terjadi. Kesakitan dan kematian balita itu akan semakin banyak gitu ya teman-teman semua. Dan
Kenapa kita punya concern di sini di pemberian makan bayi dan anak? Karena sebelumnya yang Pak Dika sampaikan tadi kan lebih ke arah umum ya, dapur secara umum gitu, yang tidak melihat usia. Bagaimana tadi juga disampaikan bahwa kita menyediakan ya udah disamaratakan semuanya, walaupun masing-masing apa namanya eh, tadi di Kemensos juga sudah ada apa namanya sudah ada menu-menu terkait dengan kelompok usia. Tapi berdasarkan pengalaman yang kita lihat di lapangan, itu sepertinya kalau apa ya perlu perlu ada yang mengingatkan. Siapa sih yang mengingatkan? Ya kita gitu. Ahli gizi nanti yang mengingatkan atau mendampingi teman-teman di dapur umum. Lanjutnya, ya. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, pemberian makan bayi dan anak pada situasi bencana itu uh, tujuannya adalah untuk menjamin tersedianya akses bantuan dasar berupa pangan sehat yang diberikan secara tepat waktu dan layak untuk meminimalisir risiko terjadinya kekurangan gizi, bahkan sampai nanti kematian dan juga kesakitan. Kemudian masalah kesehatan dan juga kemampuan bertahan hidup gitu ya. Jadi ini sejalan sekali ya dengan apa yang tadi ditemukan di jurnal-jurnal, di mana 2 minggu pasca bencana itu angka kematian dan kesakitan balita itu sangat tinggi. Jadi harapannya dengan PMBA ini kita bisa menjamin bahwa hal itu diminimalisir untuk tidak terjadi. Dah, dari PMBA ini ada 4 pokok kegiatan gitu ya. Jadi dalam PMBA ini tidak cuma sekedar memberi makan. Apa aja sih sebetulnya? Nah, kita lihat ada terkait dengan penyediaan MPASI-nya, makanan pendamping ASI-nya. Cocokan Gitu ya. antara Bagaimana kita aktivitas, bisa asupan makan, menjamin dan pengaturan bahwa obat. anak-anak di bawah usia 6 bulan sampai 2 tahun itu mendapatkan makanan pendamping ASI. Kemudian konseling menyusui. Kenapa ya kok ada konseling menyusui? Iya, karena ASI itu kan makanan untuk anak ya. Jadi eh, tetap itu menjadi salah satu hal pokok juga. Kalau misalnya nggak ada ASI berarti ada satu sumber makanan yang berkurang untuk anak tersebut. Kemudian akses terhadap ruang ramah ibu dan anak. Kemudian bagaimana kita melakukan pengelolaan donasi. Donasi apa? Donasi mulai dari susu formula, botol, dot untuk bayi, kemudian juga dari untuk makanan-makanan lain yang ada hubungannya dengan anak gitu. Seperti apa rinciannya coba kita lihat satu persatu ya. Enggak, selanjutnya. Nah, kita lihat di sini bahwa tadi juga disampaikan oleh Pak Dika bahwa kami tidak ada yang tahu nih bagaimana caranya memberikan makan yang baik gitu. Walaupun sebetulnya sudah disusun, oh untuk sekali makan, untuk 3 kali makan, setiap orang mendapatkan jatah sekian ribu kalori tadi gitu ya. Tapi kan nggak ada nih yang tahu apakah memang itu apa namanya bisa bisa tercapai gitu ya, apakah tidak gitu. Nah, uh, itu untuk yang umum, apalagi untuk yang MPASI gitu ya. Jadi nggak semua dapur umum ini memiliki personil yang dapat menyiapkan MPASI. Nah, maka ada peran kita di situ gitu ya. Nah, tapi masalahnya tidak semua dapur umum juga eh, apa ya mau untuk bukan direcokin ya, tapi mau untuk ditumpangin dalam tanda kutip untuk membuat MPASI gitu. Nah, bagaimana jika misalnya eh, tidak memungkinkan nih menyiapkan MPASI di dapur umum, maka kita bisa berkoordinasi atau mengusulkan kepada koordinator subklaster gizi agar mendirikan dapur PMBA. Mendirikan dapur PMBA ini bukan berarti membuat satu bangunan baru gitu ya, enggak. Tapi misalnya mencari tempat yang tadi sesuai dengan kriteria-kriteria yang disampaikan oleh Pak Dika tadi ya, kriteria-kriteria misalnya lokasi yang mungkin oh ada nih rumah warga yang dapurnya mungkin tidak terlalu terdampak gitu ya, yang masih bisa digunakan, yang sumber air bersihnya ada gitu ya, terus alat masaknya masih bisa digunakan nih untuk apa namanya membuat MPASI itu bisa digunakan gitu. Jadi kita minta koordinator subklaster gizi gitu ya atau via puskesmas untuk mencari nih kira-kira mana ya yang bisa kita buat dapur untuk mengelola MPASI.
Nah, eh, pengalaman kemarin di Cianjur, saya melihat ada best practice juga nih dari Persagi Jawa Barat. Jadi Persagi Jawa Barat itu bekerja sama dengan salah satu pos pengungsian gitu ya, di mana eh, di dekatnya ada dapur umum. Nah, jadi teman-teman Persagi Jabar itu lebih ke arah sudah kayak melakukan pendekatan mungkin ya, sudah melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga mereka dapat jatah gitu setelah memberikan data bahwa oh kami butuh apa namanya, kami butuh A, B, C gitu ya, makanan A, B, C gitu setiap harinya untuk sekian anak gitu. Bahkan kemarin itu yang lansia juga sekalian tuh disiapkan oleh teman-teman karena kan ada tekstur-tekstur yang kurang lebih sama dengan bayi gitu ya, ya. Nah, jadi nanti begitu makanan sudah matang di calling tuh teman-teman Persagi Jabar untuk ngambil makanan yang sudah jadi. Jadi tapi untuk misalnya telur yang di balado itu mungkin tidak ini ya, tidak apa namanya, jangan dibumbuin dulu. Jadi benar-benar yang telurnya aja. Kemudian sayur yang sudah jadi juga sayur yang sudah jadi dibawa juga, buah-buahannya juga, dan nanti akan diolah langsung oleh teman-teman Persagi Jabar dan mereka nanti akan distribusi ke sasaran. Itu mungkin bisa menjadi salah satu apa namanya, alternatif juga bagaimana kita punya peran di dalam membuat MPASI gitu ya, atau membuat dapur PMBA dengan bahan makanan yang sudah jadi dari dapur umum yang ada. Nah, di situ juga kita bisa membantu puskesmas dan juga kadar kesehatan dalam mengelola dapur PMBA-nya, mengelola dalam arti membuat menunya. Kalau misalnya memang kita mendapatkan makanan mentah gitu ya. Kemudian juga jadwal makanannya seperti apa. Kemudian bagaimana kita juga bisa memastikan bahwa setiap anak itu mendapatkan MPASI sesuai dengan kalau teman-teman PMBA udah hafal nih Ufrejutek Fares Bersih ya, sesuai dengan usianya, kemudian frekuensinya, kemudian jumlahnya seperti apa sesuai dengan usianya, variasinya, terus pemberiannya juga secara responsif dan dipastikan kebersihannya seperti itu. Kemudian dari sini uh, bisa juga, ini contoh baik juga yang dari Lombok di mana uh, ibu-ibu balitanya itu diajak untuk menyiapkan MPASI-nya. Tentunya bukan pada saat awal-awal bencana ya, kan ini udah mulai agak stabil gitu, di mana sekitar 1 minggu di mana sudah kondisinya sudah cukup lebih baik gitu, lebih stabil di pengungsian. Ibu-ibunya itu diajak untuk menyiapkan MPASI-nya. Sebenarnya itu juga menjadi salah satu cara kita juga melakukan diseminasi informasi, sosialisasi, edukasi kepada ibunya, bagaimana menyiapkan makan untuk anaknya yang tepat gitu ya. Jadi nanti harapannya begitu sudah tidak ada lagi di pengungsian, maka ibu itu bisa melanjutkan nih pemberian makan untuk anaknya sesuai dengan usianya seperti itu. Lanjut. Nah, uh, untuk kegiatan pokok kedua dari PMBA adalah konseling menyusui dan PMBA. Um, Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan seorang ibu yang asalnya menyusui menjadi tidak menyusui. Biasanya kondisi stres ibu itu menjadi salah satu hal yang paling besar berpengaruh terhadap penyebab berhentinya menyusui. Nah, sudah stres gitu ya, kemudian dia merasa tidak bisa menyusui gitu ya, padahal sebetulnya bisa, tapi karena dia stres dan merasa tidak bisa menyusui, kemudian dia tidak punya akses terhadap konselor menyusui, maka semakin lambat laun proses menyusuinya itu bisa berhenti gitu ya teman-teman semua. Dan kemudian untuk itu kita hadir, bagaimana kita nakes terlatih untuk bisa melakukan konseling menyusui dan juga PMBA kepada ibu. Selain melakukan konseling menyusui dan PMBA, juga bagaimana kita bisa memberikan dukungan psikis pada ibu, karena kita tahu sendiri bahwa lancarnya ASI itu adalah salah satunya dengan membuat si ibu itu nyaman, gitu ya, nyaman untuk bisa memberikan ASINya kepada anak. Kemudian tentunya kalau misalnya kita kekurangan konselor, itu kita bisa kerjasama dengan atau koordinasi dengan organisasi-organisasi profesi, salah satunya misalnya SELASI,
kemudian juga ada Ikatan Konselor Menyusui, itu biasanya mereka sudah punya tuh list atau daftar-daftar konselor menyusui di seluruh Indonesia. Nah, dari situ kita akan dapat nih siapa nih kira-kira yang bisa dimobilisasi, yang bisa menjadi konselor gitu ya di wilayah bencana. Bahkan kalau memungkinkan gitu ya, kalau ada sinyal, sekarang ini ada juga konseling menyusui lewat online gitu ya. Jadi bisa juga difasilitasi oleh kita nih tenaga kesehatan, misalnya memang tidak bisa datang si konselornya secara cepat gitu, kita bisa kalau misalnya sinyal memadai ya, kalau sinyal memadai kita bisa melakukan konseling menyusui secara online. Ada barcode-nya ya, nah, ada barcode-nya dan juga ada link-nya yang bisa kita masuk ke dalam situ dan kita bisa menghubungkan si ibu dengan konselor menyusui. Dan konseling ini bisa kita lakukan pada kegiatan-kegiatan ibu dan anak yang ada di pengungsian. Tadi juga sempatkan disampaikan oleh Pak Dika, di mana Mensos juga memfasilitasi terkait dengan trauma healing gitu ya, trauma healing untuk anak maupun untuk ibu, untuk semua warga di sana, dan itu bisa juga kita lakukan konseling di momen-momen seperti itu. Biasanya akan lebih kena nih karena ibunya rileks gitu ya, karena sudah mendapatkan lingkungan yang agak positif di situ. Lanjut. Nah, untuk kegiatan pokok ketiga adalah bagaimana kita bisa membuat ibu mengakses terhadap ruang ramah ibu dan anak. Karena kita tahu dengan kehilangan tempat tinggal, kemudian kondisi pengungsian yang minim privasi ya, kalau misalnya ibu harus menyusui kan otomatis harus buka-buka nih. Kalau misalnya kondisi pengungsiannya bisa semua orang bisa lihat, tentunya kan juga ibunya agak-agak risih ya untuk memberikan ASI kepada anak. Kemudian tempat tinggal yang tidak nyaman juga bisa menyebabkan ibu juga dalam menyiapkan MPASI juga tidak terlalu bagus gitu ya. Nah, untuk itu ada yang namanya ruang ramah ibu dan anak. Ruang ramah ibu dan anak itu biasanya berupa tenda atau ruangan yang nyaman dan aman untuk melakukan praktek PMBA. Nah, ini ada disiapkan biasanya oleh Kemensos tadi, jadi oleh klaster pengungsian dan perlindungan ya kalau nggak salah namanya. Nah, di situ bisa kita sampaikan ke ibunya, Bu, kalau misalnya uh, ibu ingin lebih enak kasih makan anak, bahkan ngasih makan anak tidak hanya menyusui tapi juga makannya, mungkin ibu bisa melipir yuk gitu ke ruang ramah ibu dan anak. Nah, kalau nggak ada gimana nih? Berarti kalau nggak ada kita bisa sampaikan ke puskesmas, kemudian atau subklaster gizi. Nanti subklaster gizinya yang akan berkoordinasi dengan klaster kesehatan, lapor ke klaster kesehatan, dan klaster kesehatan nanti yang akan berkoordinasi dengan klaster pengungsian dan perlindungan untuk menyediakan ruang ramah ibu dan anak ini gitu. Karena bagaimanapun akses terhadap RRIA ini menjadi salah satu faktor keberhasilannya seorang ibu memberikan makan kepada bayi dan juga anaknya, bagaimana ibu nyaman untuk menyusui di sana, karena kita tahu ya kalau misalnya semuanya bisa lihat banyak sekali kejadian-kejadian terjadinya uh, pelecehan seksual di tempat pengungsian karena ada hal-hal yang privacy tapi jadi bisa terlihat oleh banyak orang seperti itu. Lanjut. Sepertinya ada yang bocor ya, mohon izin. Ya, oke, baik. Nah, yang terakhir adalah bagaimana pengelolaan donasi produk pengganti ASI, botol, dan DOT bagi bayi yang tidak disusui. Kenapa ini menjadi hal yang sangat kita perhatikan juga? Tidak bisa dipungkiri, begitu terjadinya bencana akan sangat banyak orang-orang yang berdonasi. Niatnya baik ingin berdonasi, niatnya baik ingin berbagi gitu ya. Tapi mungkin yang berdonasi itu tidak paham bahwa sebetulnya memberikan
produk pengganti ASI, botol dan dot itu sebetulnya akan menimbulkan bencana yang baru, gitu ya, bisa dibilang akan menimbulkan bencana yang baru. Kenapa? Karena ya kita tahu lingkungan kalau bencana itu seperti apa sih? Biasanya kan terbatas ya air bersihnya, lingkungannya juga kotor. Terus kalau misalnya produk pengganti ASI ini eh, kemudian botol dan dotnya diberikan begitu saja kepada pengungsi, tentunya kebayangkan ya untuk membuat susu itu, susu misalnya susu formula itu kan butuh air gitu ya. Kalau airnya nggak bersih, terus kemudian diminum untuk ke anaknya, di mana kondisi anaknya juga mungkin tidak terlalu bagus, tidak fit, tentunya akan menimbulkan bencana yang lain ya, seperti kemarin waktu bencana gempa di Jogja itu ada bantuan ya donor susu botol dan dot ini yang cukup lumayan besar, dan waktu itu belum ada nih terkait dengan pedoman-pedoman ini, jadi belum ada aturan-aturan bagaimana kita mengelola ini. Akhirnya terjadilah diare yang cukup parah gitu ya, dan risiko kesakitan dan kematiannya cukup lumayan tinggi juga. Jadi di sana ada bencana di dalam bencana gitu. Jadi ada bencana kedua di sana gitu. Dan juga kenapa harus diantisipasi mendonorkan susu itu sangat mudah ya, karena kan istilahnya expired date-nya juga lama gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngasih dijamin akan lebih aman, istilah dalam tanda kutip aman, tidak bakal busuk gitu. Berbeda kalau misalnya kita ngasih makan susu apa namanya misalnya nasi bungkus gitu. Kalau nasi bungkus kan paling ada waktu paling lama 4 jam, setelah itu basi. Kalau susu kan akan bertahan lama. Nah, masalahnya adalah itu tadi, kalau misalnya donasi ini digunakan dengan tidak terkontrol, maka hal-hal terkait dengan kesakitan dan kematian bayi itu akan semakin meningkat. Kemudian juga hal lain adalah bisa menyebabkan ibu yang menyusui itu berhenti memberikan ASI. Kok bisa gitu? Iyalah, jadi di mana ibu kan udah stres, udah tidak apa ya, rasanya juga dukungan untuk memberikan ASI kepada anak juga sudah mulai menurun gitu. Terus melihat ada peluang, enak nih, udah tinggal seduh, kasihin ke anaknya. Dia tidak perlu lagi mencari-cari tempat yang privacy untuk uh, memberikan ASI pada anaknya. Jadi ya udah, orang udah ada yang disediain, ya udah nggak usah nyusuin aja gitu. Jadi ini juga menjadi salah satu faktor yang kenapa kita harus melakukan pengelolaan terkait donasi ini. Jika memang donasi produk pengganti ASI botol dan dot ini akan kita gunakan gitu ya, terutama untuk bayi yang tidak disusui, maka perlu adanya izin dan juga koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Subklaster Gizi, sehingga distribusinya nanti akan melalui mekanisme-mekanisme yang tentunya aman untuk anak-anak gitu ya. Lanjut ya. Agar donasi produk pengganti ASI botol dan dot ini dapat dikontrol, maka butuh ada surat edaran gitu ya. Surat edaran ini memperkuat kita teman-teman semua untuk bisa membatasi dalam tanda kutip atau mengelola donasi-donasi ini. Karena di dalam surat edaran ini biasanya akan tercantum tuh, misalnya jika misalnya ada donasi maka harus lapor, kemudian bagaimana penyimpanannya, bagaimana nanti terdistribusinya, biasanya ada pencatatan pelaporannya tuh Vivo, kemudian uh, donasi ini penggunaannya untuk apa gitu, jadi kemungkinan besar tidak akan diberikan secara langsung gitu ya, kecuali untuk memang bayi yang tidak disusui sebelumnya. Ada banyak hal-hal yang perlu apa namanya disampaikan di surat edaran ini untuk mengikat agar uh, formula produk pengganti ASI ini tidak menyebar atau tidak apa ya, tidak terawasi gitu di masyarakat. Kemudian ini juga surat edaran ini juga bisa kita sampaikan ke setiap posko pengungsian, dan juga kita bisa memberikan
pengertian bahwa untuk tidak menerima dan menyalurkan susu formula yang atau donasi-donasi ini secara langsung. Misalnya kan pasti akan banyak nih yang donatur-donatur yang langsung datang ke posko pengungsian, tidak ke misalnya tidak ke posko utama gitu ya. Nah, di situ kita bisa eh, memberikan pendekatan kepada kepala kepala posko pengungsian di masing-masing pengungsian. Biasanya suka ada ketua RT-nya lah atau ketua RW-nya bilang bahwa jika memang ada donatur yang memberikan ini, tolong untuk segera melaporkan gitu ya. Sekaligus ini dengan langkah ketiga, melaporkan dan juga pantau. Jika misalnya ada, maka langsung dilaporkan ke puskesmas ataupun ke dinas kesehatan ataupun ke posko utama bahwa ada nih donasi terkait dengan pengganti ASI, botol dan dot. Berarti nanti ini semua akan ditarik ke posko utama gitu untuk pengelolaan lebih lanjut gitu ya. Jadi kita juga bisa sampaikan bahwa jangan segan-segan untuk melaporkan dan juga memantau kalau misalnya ada donasi-donasi yang langsung ke pengungsian terkait dengan produk mengganti ASI, botol dan dot ini. Kemudian juga kita perlu melakukan sosialisasi yang cukup gencar juga, terutama kepada masyarakat dan juga ibu terutama dan kepala-kepala posko pengungsian nih, bahwa terutama terkait dengan um, apa ya, efek-efek negatif terkait dengan uh, konsumsi dari produk pengganti ASI, botol dan dot. Ya, Bu Siska, 9 siap, menit lagi ya Bu. siap, baik. Ya, makasih. Baik, terima kasih banyak Pak. Jadi di sini insya Allah dengan kita menyampaikan bahwa banyak sekali potensi negatif yang akan terjadi, maka harapannya ada kerjasama dengan posko-posko pengungsian tersebut. Lanjut, ya, ini adalah harapan-harapan kami Kementerian Kesehatan khususnya kepada seluruh pihak gitu ya untuk peran aktif dalam pelaksanaan respon gizi saat bencana, tidak hanya PMBA tapi secara keseluruhan tadi ya. Kemudian juga semakin banyak pihak yang memahami respon gizi saat bencana yang tergabung dalam tim cadangan kesehatan. Tadi disampaikan ya, dibuka pendaftaran untuk tim cadangan kesehatan oleh Pak Wira tadi di klaster kesehatan yang bisa secara aktif untuk melakukan respon gizi agar semakin optimal pada saat bencana. Kemudian sebagai bagian dari Pentahelix penanggulangan bencana, Persagi harapannya bisa memberikan dukungan, fasilitasi, dan pendampingan pada relawan gizi saat turun atau diturunkan ke wilayah bencana. Kemudian juga Persagi dapat menghimpun nih para pemerhati gizi bencana sebagai salah satu sumber daya potensial dalam melakukan respon gizi pada situasi bencana. Itu saja mungkin Pak Uti dan Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Siska. Bagus sekali ya Bu ya. Sudah menyampaikan jelas tuh. Nah, ini kepada teman-teman kita ya, ini kan bidang kita nih. Kalau ada bencana itu kita wajib turun membantu di situ. Kalau tadi makanan yang umum dapur umum tuh ada dari ya Dinas Sosial, Kemensos dengan lainnya. Kalau ini PMBA kita yang sangat berperan karena kita tahu bagaimana yang ibu hamilnya paket kita selama ini fokus kita ke sana. Nah, ini kita bisa kerjasama dengan misalnya dinas sosial tadi bahannya tapi kita olah lagi. Nah, cobalah ada kesempatan nih Bu Tiska ini udah malang melintang ya di pelatihan gizi bencana ya. Jadi mungkin yang lalu belum sempat, silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Ya, ini ada. Nah, ini juga teman kita ada dari Bu Padmah dari UI ya, Ibu dosen kita juga itu ya. Pak Sartono, teman kita juga ya dari Palembang. Ya, silakan. Mungkin Bu Tika, Saya silakan. langsung jawab ya Ya, Pak. ya, Baik. ya. Ya, untuk Bu Fatma, implementasi dapur PMBA saat bencana saat ini bisa dibilang sudah semakin membaik, Ibu. Jadi sudah beberapa kali ke wilayah-wilayah bencana, di mana yang tadi saya sampaikan salah satu best practice-nya waktu kemarin bencana di Cianjur ya. Eh, Misalnya ada
sebenarnya sebagian besar dapur PMBA itu begitu kita melakukan sebagian besar dapur umum itu jika kita lakukan pendekatan dan memberikan informasi bahwa Pak, untuk anak-anak yang di bawah usia sekian sampai sekian itu sebetulnya membutuhkan makanan yang khusus loh. Mereka tuh baru pada, oh begitu ya Bu. Boleh nanti kami dikasih tahu gitu. Kami dikasih tahu bagaimana mengolahnya. Kalaupun mereka tidak bisa mengolahnya, biasanya nih suka diserahkan nih ke kita gitu. Sebagai sebagai apa ya, teman-teman gizi nih biasanya diserahkan ke kita tuh dalam arti ya tadi kayak misalnya Jabar itu sudah diberikan makanan yang matangnya. Nah kan biasanya kalau makanan matang untuk orang dewasa kita tinggal bikin nih untuk MPASI-nya seperti apa. Misalnya untuk nasi yang sudah jadi tinggal dilumatkan, untuk anak-anak yang usia di bawah 9 bulan, di bawah 10 bulan tinggal dilumatkan. Kemudian misalnya ada telurnya itu tinggal dipotong-potong atau kalau misalnya dilumatkan. Itu tergantung dengan usianya. Jadi sebetulnya untuk implementasi dapur PMBA ini sudah cukup baik, tapi mungkin PR kita adalah bagaimana kita bisa menyampaikan ini bukan pada situasi bencana, justru pada situasi yang masih belum terjadi apa-apa. Kepada siapa? Kepada Kemensos, kepada Dinsos gitu. Jadi pada saat nanti turun, amit-amit ya jangan sampai terjadi bencana, begitu ada bencana, dapur umum itu sudah include dapur PMBA tuh di situ gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang sering juga diungkapkan oleh teman-teman Kemensos gitu, bahwa kasih tahu kami dong apa sih sebetulnya kebutuhan teman-teman, kasih tahu kami gitu. Dan tadi juga sudah terbuka kesempatan ya dari Pak Dika, di mana Pak Dika juga membuka pintu lebar-lebar untuk Persagi untuk bisa menyampaikan bahwa sebetulnya masih ada nih yang perlu kita perhatikan, termasuk adalah dapur PMBA ini gitu. Itu seperti itu Bu, mungkin gambarannya. Tapi sebenarnya Pak Utih juga ini sebenarnya salah satu yang sudah cukup berpengalaman malang melintang juga nih terkait dengan PMBA bencana. Jadi uh, istilahnya kita tinggal memperkuat aja ya, memperkuat kerjasama koordinasi kita dengan Dinsos maupun juga dengan dapur-dapur umum yang lainnya. Pak Sartono, apa kabar Pak Sartono? Bagaimana pengendalian donasi susu formula? Ya, saat ini bisa dibilang surat edaran itu menjadi salah satu yang bisa kita lakukan. Sebetulnya surat edaran ini sih harapannya sebelum terjadinya bencana itu udah ada gitu. Jadi kenapa itu perlu ada? Karena yang namanya surat edaran ini kalau bisa itu sih jangan dinas kesehatan malah yang bikin. Kalau bisa malah bupati yang bikin. Jadi di situ nanti akan ada stakeholder lain yang juga berperan di situ, karena biasanya kan donasi masuk ke dalam satu shelter, yang mengelola logistik itu biasanya adalah sektor lain nih, gitu ya, sektor logistik, ada sektor logistik. Nah, di situ ada pemahaman-pemahaman yang mesti kita sampaikan, dan juga ada aturan-aturan kalau misalnya sudah ada surat edarannya lebih enak, bahwa nanti sektor klaster logistik, kalau misalnya ada susu formula berarti apa yang harus dilakukan, gitu kan. Kemudian apa-apa saja kira-kira tupoksinya gitu. Kemudian bagaimana pelaporannya, itu semua ada di surat edaran, sebetulnya itu bisa dilakukan. Ibu Hani, dalam situasi bencana banyak pihak yang berkontribusi memberikan donasi. Ya, produk apa saja yang bisa disarankan untuk konsumsi balita, terutama di minggu pertama tanggap darurat agar tidak banyak berdonasi sufor, karena umumnya kadang kita juga tidak bisa mencegah orang untuk memberikan donasi sufor gitu ya, karena mereka tidak paham sih sebetulnya. Jadi apa yang bisa disarankan untuk konsumsi balita, sebetulnya kita punya biskuit untuk PMT ya, PMT biskuit itu menjadi salah satu produk yang biasanya diberikan pada hari pertama sampai hari ketiga pada saat dapur umum itu belum ada. Tapi begitu dapur umum itu sudah ada, maka PMT itu biasanya dihentikan dan dikhususkan hanya untuk yang memang balita-balita yang bermasalah gizi. Kemudian untuk dapur PMBA di lokasi bencana, apakah ada standar jumlah minimal sasaran, mengingat seringkali banyak terjadi bencana? Oke, nggak ada jumlah standar minimal. Satu pun harusnya sih menjadi sasaran. Untuk itu makanya kenapa kita melibatkan ibu dalam menyiapkan dalam melaksanakan penyiapan dari MPASI tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ibu dapat makanan dewasa gitu ya,
untuk ibunya dan untuk anaknya, tapi dalam dalam bentuk yang untuk orang dewasa, sebetulnya kalau ibunya paham, maka ibunya bisa mengolah itu menjadi makanan atau menjadi MPASI. Kalau misalnya dapur umumnya tidak bisa menyediakan MPASI ya. Tapi kalau dapur umumnya bisa menyediakan MPASI, jumlah satu atau dua pun itu tetap akan dilayani. Seperti itu mungkin yang bisa saya jawab, Pak Uti. Terima kasih. Terima kasih Ibu Tiska. Terima kasih sekali ya, udah jelas ya, dan waktunya juga pas ya, pas banget ya sampai memang waktunya. Jadi kita bisa mengakhiri sesi ini karena teman-teman kita ini tinggal kalau ada bencana harus siap gitu ya. Cuma gini ya, agak aneh ya Bu Tiska ya. Kita pernah dulu bikin bencana, habis pelatihan bencana itu suka ada bencana ya Bu ya. Ingat nggak Ibu ya berapa kali Bu ya? Itu kayaknya percaya atau nggak percaya deh, mengerikan juga. Tapi ya lepas dari itu ya suka kayak gitu. Betul. Ibu Iya, ingat yang iya, Cianjur itu kan kita iya, habis ya Bu ya. iya. Cianjur gitu kan. Nah, gitu. Terima kasih Bu Tiska ya. Sama-sama Sekalian Pak sudah Uti. Terima kita kasih sama-sama banyak. berbagi ya, makasih banyak Bu. Ya, kita applause untuk Bu Rizka ya. Terima kasih banyak Ya, Bapak Ibu makasih semua. Bu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.